Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 ini, saya akan mengomentari kata Ustadz polisi tidak mau menangkap Bahar Smith akan menambah pendukungnya. Bahar Smith baru keluar dari penjara sudah menuding Presiden Joko Widodo hanya pelanggaran protokol kesehatan. Rizik Syihab dihukum selama 4 tahun dengan berbagai tudingan lainnya yang tidak pantas dikatakan. Demikian juga menuding Dudung Abdul Rahman atas pernyataan semua agama sama dan Tuhan bukan orang Arab. Dia menuding Dudung Abdul Rahman tidak tahu agama tapi mencampuri agama. Lebih baik dia mengurusi militer tersebut. Demikian juga disebut Jenderal Baliho. Demikian juga masih banyak tudingan-tudingan yang lain yang tidak pantas disebutkan. Semua tudingan Bahar Smith tidak sejalan dengan ajaran agama yang merusak nama agama Islam itu sendiri. Sampai ada ustadz bertanya, kenapa polisi tidak menangkap Bahar Smith? Katanya polisi menjawab, bila menangkap Bahar Smith akan menambah pendukungnya atau menambah kekuatannya. Pernyataan polisi tersebut tidak benar. Karena kalau Bahar Smith ditangkap, yang menambah pendukungnya tidak ada masalah. Semua dihadapi karena negara tidak boleh kalah, apalagi polisi dilengkapi persenjataan. Apabila kurang kuat polisi menghadapinya, bisa minta bantuan militer menjaga keamanan dan ketertiban. Diduga alasan polisi tersebut karena ada rasa ketakutan digeruduk umat muslim yang setia kepada Bahar Smith. Memang ada benarnya, polisi merasa takut di demo besar-besaran sama pendukung Bahar Smith, seperti penurunan baliho Rizik Syihab. Satpol PP dan polisi tidak berani menurunkannya. Malah yang menurunkannya baliho Rizik Syihab adalah Dudung Abdul Rahman sebagai Panglima Jaya. Itulah, kalau polisi tidak berani menghadapi Bahar Smith, Forum Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia dengan berbagai alasan, lebih baik lembaga kepolisian ini kembali di bawah Panglima Tentara Nasional Indonesia, di mana dia salah satu bagian daripada Panglima Tentara Nasional Indonesia tersebut, dan kembali seperti zaman dulu. Bila polisi menghadapi lawan terlalu kuat, cukup Panglima TNI memerintah pasukannya membantu polisi menghadapi kelompok agama tersebut. Kalau memang dia sudah menjadi satu dengan tentara Panglima TNI. Tetapi karena sekarang ini dia kalau ada masalah kekuatan tidak bisa dihadapinya, dia pura-pura tidak menghindar saja, tidak berani menghadapi secara frontal, sehingga mencari alasan dan lain-lain. Karena kalau sering-sering dia minta bantuan nanti kepada militer, dia merasa malu, sehingga untuk menghadapi tersebut lebih baik daripada kepolisian itu digabung dengan Panglima TNI, agar nanti kalau ada sesuatu musuhnya yang sifatnya mendesak, bisa diperintahkan Panglima TNI tersebut tanpa perlu minta polisi tidak perlu minta bantuan kepada Panglima. Langsung Panglima yang turun tangan menghadapi permasalahan tersebut. Harapan saya, polisi agar digabung dengan organisasi Panglima TNI demi terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kalau dia nanti sudah bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, bagaimanapun kekuatan dia sebagai kekuatan terakhir. Apapun nanti langkah masyarakat kepada tentara pasti bisa dihadapi dengan baik. Kalau hanya polisi yang menghadapinya, kerepotan polisi menghadapi baliho Rizik Syihab saja tidak berani menurunkannya,
apalagi yang kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ada benarnya juga bahwa polisi itu ada merasa ketakutan menghadapi Bahar Smith tersebut, dengan akhirnya dia berdalih bahwa kalau nanti menangkap Bahar Smith tersebut sama juga nanti menambah pendukungnya atau menambah kekuatan Bahar Smith itu sendiri. Ini telah terbukti masalah baliho Rizik Syihab, di mana yang menurunkannya baliho Rizik Syihab tersebut di kota Jakarta, polisi Satpol PP saja, polisi Pemda setempat dan juga kepolisian tidak berani menurunkannya. Akhirnya Dudung Abdul Rahman juga yang menurunkannya sebagai Panglima Jawa dan Panglima Jaya. Sama sekali tidak ada rasa takutnya. Dan juga karena dia merasa militer, dia berani bertindak untuk menurunkan baliho tersebut. Padahal polisi sendiri tidak berani dan menurunkannya. Sehingga itulah saya lihat banyak alasan-alasan polisi ini dalam menghadapi musuh-musuhnya, yaitu demonstran-demonstran, tokoh-tokoh demo-demo yang berbau agama. Makanya dia banyak rasa ketakutannya. Sehingga dia dengan demikian harapan saya polisi digabung saya dengan organisasi Panglima TNI demi terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.